Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Rumah Sakit Islam Karawang. Berjumpa dengan kami di live streaming Rumah Sakit Islam Karawang. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tresna sebagai host dan saya akan ditemani oleh narasumber kami yaitu Dr. Nur Ilham Mudin. Ya, betul. Saya panggilnya Dr. Ilham boleh ya, Dok? Ilham ya. Dr. Ilham ini sebagai dokter umum di Rumah Sakit Islam Karawang. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Komen. Dan juga ya komen tentu Dok. Komen jangan lupa untuk melihat Instagram kami di Rumah Sakit Islam yaitu RSI_Karawang, di Facebook kita Rumah Sakit Islam Karawang dan di YouTube kita RS Islam Karawang. Baik Dok, untuk bincang-bincang sehat kali ini Dok, Ya, kita betul. ada judul kejang demam pada anak Dok. Ya, betul. Ini merupakan tema yang sangat penting sekali untuk ibu-ibu masa Ya. kini yang tidak mengerti, apalagi anak pertama ya Dok. Ya, Apa betul. itu demam pada anak dan terjadinya kejang seperti apa ya Dok. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa untuk sesi pertama ini dokter akan memberikan materi 30 menit ke depan. Ya, Selanjutnya sesi kedua yaitu pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Islam Karawang Ya, melalui ya. nomor WhatsApp Ya. 08 1111 08890. Saya ulangi lagi ya. Nomor WhatsApp-nya 08 1111 108890. Ya mungkin kita mulai ya Dok. Sesi Ya. pertama dipersilahkan kepada Dr. Ilham. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Muhammad Nur Ilhamuddin atau bisa dipanggil Ilham. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Islam Karawang sebagai dokter umum. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas diberi kesempatan untuk sama-sama. memberikan atau istilah bincang-bincang atau Ya. sharing mengenai ilmu tentang kejang demam pada anak. Ya betul Dok. Ya, yang pertama-tama kan kita ketahui ya, sekarang mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah memiliki anak riwayat kejang demam ataupun yang mungkin anak pertama yang mungkin belum memiliki, Ya. kan butuh ilmu pengetahuan tentang kejang demam pada anak Ya ini. betul Dok. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci ke kejang demamnya, di sini saya akan memberikan penjelasan dulu kejang secara umum ya Bu ya. Apa itu kejang? Kejang itu merupakan suatu gangguan atau keabnormalan pada aktivitas motorik di otak. Nah, biasanya 10% itu lebih sering terjadi pada anak-anak di luar otak. Jadi, maksudnya otak itu penyebab kejang itu ada dua ya, Bu. Secara garis besar secara umum. Ada penyebab di luar otak atau disebut ekstrakranial, atau di dalam otak atau disebutnya itu intrakranial. Nah, itu ada berbagai macam lagi di dalam kondisi tersebut. Untuk di luar otak, contohnya itu kayak demam. Bisa karena gangguan elektrolit, bisa karena gangguan metabolik juga. Itu yang di luar otak. Untuk yang di dalam otak itu salah satunya yang sering terjadi, mungkin udah beberapa masyarakat yang tahu, seperti ayan atau epilepsi. Ya, epilepsi Itu yang di dalam otak. Bisa juga ada infeksi di bagian otak, itu contohnya kayak radang selaput otak atau radang otak. Bisa juga karena pendarahan ataupun karena tumor, itu yang di dalam otak. Nah, untuk saat ini saya akan memperdalam atau memperjelas lagi untuk yang di luar otak penyebabnya. Itu ada demam. Ya. Nah, sekarang kita ketahui pengertian dari demam itu sendiri. Kan demam itu merupakan suatu kondisi suhu tubuh, peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Ya. Itu yang disebut demam. Nah, sekarang kenapa sih anak-anak dengan kondisi demam bisa terjadi kejang? Nah, itu karena ada demam ini, jadi nanti di sini ada kondisi tubuh itu metabolisme basalnya meningkat, anak membutuhkan oksigen yang banyak, jadi terjadi ketidakseimbangan metabolisme di dalam tubuh yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan pelepasan ion-ion di neurotransmitter di otak, kayak gitu ya Bu ya. Jadi nanti akan ada pelepasan muatan listrik yang abnormal. Itu yang menyebabkan terjadinya kejang. Ya, kejangnya itu bisa kejang secara umum maupun kejang secara vokal. Maksudnya kejang umum itu kejang yang kelanjutan seluruh badan. Kalau vokal itu bisa satu sisi badan atau satu bagian tertentu aja. Hanya sebagian aja, enggak semua. Namun yang tersering pada kejang demam ini adalah kejang yang bersifat umum Ibu ya, yang seluruh badan kelanjutan kayak gitu. Nah, tadi kan saya jelasin kenapa bisa terjadi kejang. Nah, jadi definisi demam itu sama seperti tadi penjelasannya. Jadi kejang atau bangkitan kejang yang didahului oleh peningkatan suhu tubuh atau oleh peningkatan demam, suhu di atas 38 derajat Celcius seperti itu.
Nah, ini tuh lebih sering terjadi pada siapa aja sih kejang demam ini? Jelas yang sering terjadi pada anak-anak, Ibu. Terutama anak-anak usia 6 bulan, lebih sering sampai 5 tahun. Di bawah 6 bulan, Dok? Di bawah 6 bulan itu kemungkinan ada. Cuman biasanya kalau di bawah 6 bulan itu ada penyebab yang mendasari lainnya, Ibu. Seperti itu. Nah, untuk kejang demam yang sering itu di usia lebih dari 6 bulan sampai 5 tahun kayak gitu. Namun yang paling sering juga terjadi itu di rentang usia 13 bulan sampai 23 bulan. 23 bulan. Jadi 1 sampai 2 tahun yang lebih rentang sering terjadi itu. Nah, terus sebenarnya kejang demam juga ini terbagi lagi, Bu, terklasifikasikan lagi, ada 2 bagian. Nah, makanya rata-rata kan kalau misalnya ada ibu yang datang ke unit gawat darurat membawa anak yang kejang, dokter suka menanyakan kan untuk durasinya berapa lama nih si anak ini kejang, ketika terjadi kejang. Itu penting juga, Ibu. Terus yang kedua, frekuensinya dalam sehari itu berapa kali kejangnya. Dan yang terakhir, tipe kejangnya itu tadi yang saya sudah singgung kan, tipe kejang ada yang umum, yang suburban, ada yang vokal hanya satu bagian biasanya kayak gitu, atau parsial kayak gitu. Nah, di mana kejang itu dibedakan 2 itu atas berdasarkan indikasi yang tadi, Ibu, yang 3 macam itu. Ada kejang demam sederhana dan ada kejang demam kompleks. Nah, kalau untuk kejang demam sederhana ini sendiri tadi untuk durasinya itu biasanya kurang dari 15 menit durasinya. Namun biasanya di bawah 5 menit pun sudah berhenti kejangnya kayak gitu. Sedangkan untuk kejang demam kompleks biasanya dia lebih dari 15 menit. Lebih lama ya, Dok? Lebih lama untuk kondisi kejangnya itu lebih lama untuk yang kompleks ini. Selain durasi juga bisa lihat dari frekuensinya. Untuk kejang demam sederhana sendiri dia tuh paling dalam 24 jam hanya 1 kali kejangnya. Nah, untuk yang kompleks dia bisa lebih dari 2 kali, Bu. Bahkan lebih dari 3 kali pun bisa dalam 24 walaupun jam. keadaannya demamnya sudah menurun. Bisa jadi seperti itu juga. Nah, untuk yang ketiga tadi tipe kejangnya. Nah, untuk kejang demam sederhana biasanya umum, seluruh badannya kelojotan, namun bisa juga parsial sih. Nah, untuk yang kompleks biasanya diawali itu dengan kejang yang parsial atau vokal yang hanya setengah badan, nanti tiba-tiba bisa seluruhnya kayak gitu. Jadi yang membedakan itu aja sih, mungkin dari durasinya, frekuensinya sama tipe kejang. Makanya kita sebagai dokter umum kalau jaga IGD ya, ketika ada pasien datang dengan kejang demam, kita sering menanyakan 3 macam itu. Kan itu sangat penting untuk pasti selalu ditanyakan 3 itu. Makanya untuk pesan untuk ibu juga apabila memiliki anak yang punya riwayat kejang demam, diingat itu dia untuk frekuensi kejangnya, dia berapa lama ketika kejang, berapa menit, terus untuk frekuensinya itu berapa kali dalam 24 jam, untuk durasinya itu berapa menit, berapa lama, dan untuk jenis kejangnya seperti apa kayak gitu. Ya. Terus juga mungkin untuk kejang biasanya ada juga nih, Bu, diklasifikasikan lagi untuk kejang demam kompleks. Itu tuh ada dibagi lagi, ada 2. Ada kejang demam yang sebenarnya kejang lama atau kejang berulang. Nah, itu dalam artian untuk kejang lama dia tuh kejang yang durasinya lebih dari 15 menit. Namun dia juga frekuensinya lebih dari 2 kali. Nah, namun contoh kayak gini, misalnya ketika anak kejang nih, kejang kan biasanya setelah kejang dia nggak sadar. Pingsan. Nah, sebelum sadar anak udah kejang lagi. Sebelum dia sadar jadi udah kejang lagi, itu disebut kejang lama. Kalau seandainya untuk kejang berulang, anak kejang pingsan nih kan nggak sadar, tapi anak sempat sadar, mungkin sempat main-main lagi ya, tapi nanti ada kejang lagi, itu disebut kejang berulang. Nah, inilah untuk kejang demam yang kompleks inilah yang nanti mungkin kemungkinan ya, Bu, ya, ke depannya akan mengalami gangguan yang disebut epilepsi itu. Jadi epilepsi itu faktor utamanya itu dari kejang, Dok? Sebenarnya banyak faktor risiko yang lain sih. Salah satunya mungkin untuk kejang demam ini kan hanya di bawah sampai 5 tahun nih, Bu, ya. Kalau tiba-tiba di atas 6 tahun 7 tahun masih ada kejang, itu sih biasanya disebut kejang demam plus. Itu kejang demam plus. Nah, itu tuh biasanya kita udah mulai mengindikasikan ke arah tersebut, ke arah epilepsi. Makanya mungkin beberapa dokter akan menyarankan buat diperiksa rekam otak atau EEG kayak gitu untuk mengetahui apakah penyebab lainnya ada, mungkin salah satunya epilepsi tadi yang mengarah ke situ. Seperti itu. Kalau ini, Dok, kebetulan saya pernah punya pengalaman anak saya yang kedua ketika demam di atas 3940 itu seperti kejang tapi kaget, Dok. Hanya badannya langsung
kalau bahasa Sundanya ngegebeg. Tapi bukan kejang ya. Itu saya menanyakan waktu saya bawa ke klinik, saya menanyakan ke dokter, kalau kata dokter umum di klinik itu bukan kejang, hanya karena menggigil panas, karena panas aja. Panas tinggi. Tapi itu bukan masuk triang. Bukan. Tapi itu berulang, Dok. Berulang. Dia lagi tidur, terus tiba-tiba langsung badannya langsung seperti yang kaget, nangis, nanti tidur lagi, gitu lagi, Dok. Oh, gitu. Tapi itu untuk jangka waktunya sebentar sampai turun panasnya aja sih, Dok. Gitu. Kalau dari ini sih kayaknya kemungkinan itu bukan kejang, Ibu ya, bukan, karena tadi saya sudah bilang kejang itu bisa aja dia kan kekakuan atau kekelojotan dari seluruh badan, bisa juga setengah badan. Mungkin kalau untuk itu dia hanya mungkin kaget atau seperti apa, kejadiannya pas lagi tidur aja. Iya, pas lagi tidur, karena lagi panas tinggi, bukan kejang tidur, seperti itu ya, Bu ya. Terus untuk ini, Dok, mungkin banyak di kalangan ibu-ibu yang tahun kebelakang ya, Dok ya. Betul. Ya, kita membahas mitos dan fakta untuk anak-anak kejang demam. Yang pertama, anak kejang itu perlu dikasih kopi, Dok. Kopi. Nah, ya itu mitos atau fakta, Dok? Ya sebenarnya sih untuk pemberian kopi itu disarankan tidak boleh ya, Bu ya, karena itu termasuk bisa dibilang mitos, tidak benar, karena ada beberapa dokter anak juga yang emang tidak menyarankan atau tidak boleh gitu. Jadi emang itu mitos, tidak malah untuk itu dilakukan. Kopi itu kafein ya, Dok? Iya, betul. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang masih menyarankan anak agar tidak kejang dengan menggunakan kopi mungkin sudah dihentikan ya. Terus yang kedua, memberikan sendok. Nah itu ketika kejang anak diberikan sendok agar tidak tergigit lidahnya. Ya jadi sebenarnya tadi kayak ke kopi dulu ya, Bu ya. Sebenarnya pemberian kopi juga ketika kejang itu selain dilarang, nggak boleh mitos, dan juga dilarang karena ketika anak kondisi kejang kan anak tidak sadar ya, Bu ya. Nah jadi jangan sekali-kali kita memberikan minuman atau makanan kepada anak ketika kejang ya, karena takutnya tersedak. Tersedak, nanti yang ada takutnya malah adanya penyumbatan di saluran napas yang bikin anak nanti yang ada kesulitan bernapas, itu yang bahaya. Sama juga untuk benda-benda kayak mungkin masukin tangan, masukin sendok, itu sama nggak boleh juga. Itu bagaimana kalau misalkan anak lagi kejang supaya tidak menggigit area lidah? Ya sebenarnya untuk penanganan pertama ya nih ibu-ibu, penanganan pertama untuk anak yang mengalami kejang demam di rumah, sebenarnya yang pertama itu jelas kita amankan dulu posisi anak. Jangan sampai mungkin aja kan anak sedang sepedahan atau sedang apa kan nggak tahu tiba-tiba kejang. Amankan dulu, jauhkan dulu dari alat-alat yang mungkin berbahaya untuk anak. Dan yang paling penting mungkin ibu-ibu di rumah juga jangan panik, tetap tenang. Ya mungkin ya saya tahu sih mungkin sulit ya buat ibu-ibu melihat anaknya yang kejang, kan sulit lah buat tenang atau buat nggak panik. Tapi sebisa mungkin usahakan buat tenang dan jangan panik gitu. Setelah diamankan, usahakan tempatnya yang datar. Setelah aman, jangan lupa apabila anak sedang memakai pakaian yang atau jaket ketat, dilonggarkan pakaiannya. Setelah dilonggarkan, bila anak tidak sadar, coba posisinya miring, agak miring, dimiringkan. Tujuannya untuk apa? Apabila anak mengeluarkan muntah atau mengeluarkan cairan dalam mulut, dia nggak tersedak. Jadi dimiringkan bisa keluarkan cairan tersebut. Nah setelah dimiringkan, kalaupun ada muntahan, kalau bisa bersihin aja, entah mau pakai lap mau apa, dibersihin agar cairannya bisa keluar. Nah setelah itu ya tadi yang kedua, jangan sekali-sekali memasukkan alat mungkin yang seringnya sendok, kayak gitu. Malah itu nanti yang bikin adanya sumbatan di jalur pernapasan dari si anaknya. Dan juga jangan coba-coba sekali-sekali ngasih minum ketika anak kejang, karena itu resikonya bisa bikin tersedak juga. Nah setelah itu anak masih kejang, dan juga jangan menahan kondisi anak ketika kejang. Jangan dipeluk, jangan digendong, jangan dipeluk, dibiarkan aja karena kalau digendong takutnya malah jatuh, itu yang makin bahaya kan. Nah, jadi lebih baik didiamkan saja, dimiringkan, dan jangan ditahan, takutnya malah menyebabkan patah tulang. Karena namanya kejangan semua kontraksi, takutnya nanti malah terjadi cedera pada tulang anak, seperti itu. Terus yang terakhir mungkin juga di sini harus dicek suhunya, benar nggak sih ini anak kejang karena demam, dicek dulu suhunya, atau ibu yang punya termometer bisa dicekkan secara cepat. Apabila iya, nah ketika anak kejangnya sudah berhenti, segera langsung dibawa ke unit gawat darurat atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
Itu tujuannya untuk diperiksa lebih lanjut dan dapat penanganan lebih lanjut kayak gitu. Dan jangan lupa tadi yang 3 tadi harus diingat juga frekuensinya, durasinya sama tipe kejangnya seperti apa kayak gitu. Terus untuk yang ketiga, apakah kejang dapat menyebabkan kematian, Dok? Kejangnya itu sebenarnya untuk penyebab kematian itu sih jarang ya Bu ya. Terutama untuk kejang demam pada anak sih kayaknya enggak mengarah ke situ. Salah satu faktor untuk epilepsi aja. Mengarah ke situ bisa. Untuk kematian kejang demam enggak. Menurut beberapa ini juga ya sumber yang saya baca, untuk kejang demam ini sih enggak bakal menyebabkan gangguan perkembangan maupun pertumbuhan. Jadi anak akan tumbuh seperti biasa aja, normal untuk penyakit kejang demam ini. Terutama kejang demam yang sederhana ya, karena 80% dia akan kembali ke seperti biasa, membaik seperti semula kayak gitu. Terakhir Dok, untuk menurunkan demam pada anak, itu kan kita masih taunya dengan mengompres yang dingin, Dok. Itu benar atau salah, Dok? Sebenarnya untuk kompres dingin itu salah ya Bu ya. Iya, salah. Nggak boleh. Nanti kalau yang ada ketika anak suhunya tinggi, demam dikompres dengan air dingin, itu bakal menyebabkan nanti anaknya semakin menggigil, kedinginan. Itu yang menyebabkan suhu malah semakin naik. Nah, kalau mau dikompres pun menggunakan air hangat. Air hangat kalau aja. Yang untuk ini Dok, sekarang kan kita sudah ada yang instan, kompres instan yang langsung itu kan juga dingin ya Dok. Itu juga tidak termasuk atau gimana Dok? Harusnya sih kalau misalnya mau mengompres makanan seperti apa itu tidak apa-apa. Cuma kan kita belum tahu kandungan isinya apa ya Bu ya. Cuman yang pasti sih lebih baik pakai air hangat aja, jangan air dingin kayak gitu. Itu saya juga masih kadang-kadang ibu-ibu sekarang taunya anak panas kompres air dingin, ternyata salah. Kok anak panas itu kompres dengan air hangat yang benar itu kayak gitu. Untuk durasi sampai anak turun demam selama pengompresan itu sampai berapa kali Dok? Terus saja kita coba sampai anak mungkin ya, kita tahu ya kalau anak-anak kan kalau mengalami demam pasti anak rewel kan, rewel atau apa. Nah selain dari kompres juga kalau bisa dibantu obat-obatan juga Ibu ya, dapat obat-obatan. Cuman untuk kejang demam ini sendiri sebenarnya obat demam itu sih bisa kita gunakan, namun obat demam ini tidak akan mencegah kekambuhan untuk terjadinya kejang. Jadi nggak bisa mencegah untuk terjadinya kejang obat demam ini, hanya demamnya saja. Dan dengan ini tertentu ya Bu ya, misalnya nih anak-anak, kadang kan anak-anaknya yang punya suhu dia 39 dia baru mengalami kejang. Normalnya sih yang kejang demam itu demam dalam 24 jam baru mengalami kejang. Tapi kan ada beberapa anak tertentu yang emang demamnya baru 1 atau 2 jam atau 3 jam aja udah bisa mengalami kejang. Nah itu dengan pemberian obat demam pun kemungkinan tidak ada efeknya, karena kita tahu kan namanya obat minum kan dia butuh proses yang lama ya untuk bisa dimetabolisme oleh tubuh, untuk dicerna atau diabsorpsi sehingga menimbulkan efek yang diinginkan untuk menurun panas. Itu kemungkinan bisa 2-3 jam kan untuk obat itu untuk berefek. Sedangkan untuk anak yang memiliki riwayat kejang hanya demam sebentar langsung kejang itu kemungkinan tidak berefek apa-apa. Tapi untuk anak yang mungkin kejangnya itu dalam waktu 24 jam setelah demam mungkin bisa menggunakan obat penurun panas kayak gitu. Obat penurun panas yang untuk potongan pertama nih Dok, untuk anak di atas 39 derajat Celcius itu bagusnya untuk yang diminum atau yang dimasukkan ke dalam dubur Dok? Sebenarnya sih untuk yang dimasukkan ke dalam minum atau diminum juga sama aja, itu jenis sama aja. Cuman kalaupun anak masih bisa minum mah usahakan ya diberikan yang dari minum dulu melalui oral. Biasa seringnya kan anak-anak sirup sekarang ya. Untuk obat demam kan dijual bebas lah Ibu ya, untuk dibeli di mana-mana sekarang. Bisa mungkin penanganan awal sebelum dibawa ke rumah sakit atau sebelum sampai terjadi kejang bisa mungkin diberikan sementara obat penurun panas itu. Karena kan kalau obat-obat untuk dari anus itu kan itu mungkin dijualnya nggak bebas ya, maksudnya harus dengan ini juga pembeliannya. Paling yang bebas lebih ke yang obat-obat minum itu ya, yang sirup ya. Paling bisa penanganan awal dengan obat-obat panas aja, penurun panas sebelum dibawa ke rumah sakit kayak gitu sih penanganan di rumah. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari sudah memasuki waktu untuk pertanyaan sesi kedua. Kayaknya belum ada yang masuk Dok. Belum ada yang masuk? Ya, kita sharing lagi tentang kejang demam Dok. Kalau untuk anak
Berarti kalau anak yang sudah di atas 2 tahun ya dok, yang masuk epilepsi itu? Oh, itu untuk anak di atas 5 tahun, Kalau biasanya udah 5 anak atau di 6 atas 5 tahun. tahun, gejala kejang itu berarti akan menerus seterusnya sampai dewasa tanpa demam. Biasanya untuk itu kan kadang ya saya ada juga anak yang riwayat kejang demam tapi udah usia 6 tahun 7 tahun dia masih mengalami kejang disertai demam. Itu biasanya disebutnya kejang demam plus. Dia masih disebut kejang demam, namun kejang demam plus gitu. Nah, mungkin untuk memastikan kan secara ini kan kejang demam tuh di bawah 5 tahun katanya. Cuman bisa juga biasa di bawah 7 tahun, 6 tahun mungkin disebutnya kejang demam plus. Tapi kita harus memikirkan juga apakah ada penyakit lain yang menyertai kejang demam plus ini. Bisa juga tadi kan ada beberapa macam kejang, bisa kena epilepsi, bisa kena infeksi yang lain-lainnya. Cuman kita nentuinnya itu tadi salah satunya sih yang tercepat untuk rekam otak itu. Berarti harus diperiksa dengan dokter khusus ya dok, khususnya ya? Itu dan juga untuk kejang demam ini sendiri sebenarnya kalau di bawah 5 tahun ibu itu kejang demam sederhana ini sebenarnya untuk pemeriksaan laboratorium itu tidak diperlukan pun tidak apa-apa. Cuman biasanya apabila sudah tahu dibawa ke rumah sakit kita buat memastikan aja penyebab dari demamnya itu apa. Takutnya ada infeksi juga ya dok. Dan yang tersering itu biasanya pada anak-anak tuh yang bikin demam tuh infeksi kayak infeksi saluran pernapasan atas, ISPA yang bikin demam. Terus bisa ada radang tenggorokan. Radang tenggorokan? Iya, bisa juga kan pengaruh kan jadi ada radang demam. Itu kalau anak-anak punya riwayat kejang demam itu kan memicu kejang demam juga nanti ibu karena demamnya itu bisa karena radang telinga atau otitis media kayak gitu. Sebenarnya yang tersering pada anak-anak sih itu aja. ISPA, radang tenggorokan, infeksi saluran kencing kayak gitu yang sering menyebabkan demam pada anak. Yang nantinya mungkin apabila anak punya riwayat demam, riwayat kejang bisa juga terjadi kejang kayak gitu. Apakah kejang turunan dok? Nah ini ya. Jadi tadi saya coba bahas dulu ya Bu ya. Jadi faktor risiko dari kejang demam itu sendiri. Nah sebenarnya untuk faktor risikonya itu ada beberapa macam Ibu ya. Yang pertama dari usia, jelas kejang demam itu usia 6 bulan sampai 5 tahun. Selain dari usia, nah dari keturunan atau genetik. Nah disebutkan dari beberapa ini ya jurnal sumber yang saya baca sih disebutkan emang genetik berperan. Riwayat keluarga berperan, di mana riwayat keluarga memiliki resiko memiliki riwayat kejang demam ataupun saudara kandungnya kakaknya memiliki riwayat kejang demam, kemungkinan anak juga akan memiliki riwayat kejang demam itu ada gitu. Kemungkinannya ada. Cuman ada beberapa juga yang menyebutkan tergantung ambang batas demamnya. Bisa aja yang 38 derajat misalnya udah kejang, kemungkinan anaknya pun seperti itu. Jadi ambang batas dari suhunya itu sendiri. Tergantung kondisi anak ya dok kondisi ya. Anak. Ada yang 40 dia santai aja. Ada yang 38 langsung kejang. Tergantung. Cuma seringnya sih 70% lah seringnya pada 39 derajat Celcius. Sisanya 40 derajat, 20% yang sering terjadi pada kejang demam. Tapi ada juga di bawah 39 yang kata saya tadi itu. Kalau kejadian yang pernah dokter tangani untuk kejang anak ya dok selama ini, apakah sampai ada yang berakibat fatal karena ibunya kurang mengetahui pertolongan pertama pada anaknya, yang seperti tadi dokter sebutkan, si ibunya tiba-tiba sudah memberikan minum selagi kejang atau memasukkan benda, itu pernah tidak dok? Ya kalau pengalaman yang saya dapat pasien seperti itu ya paling hanya ada memasukkan benda aja ibu. Ketika dibawa ke UGD itu udah dipasang sendok, disumpel alat lap apa sendok, itu kan yang bahaya ya. Makanya ketika sampai pun kondisi si anak kayak istilahnya kebutuhan oksigennya juga sangat tinggi, udah saturasinya juga udah turun. Makanya kita pertama kita bantu napas dulu kayak gitu. Ada itu pengalaman kembali saya. Kepada ibu-ibu sekarang bahwa untuk anak yang mengalami kejang, alangkah baiknya tidak memasukkan alat-alat apapun. Tapi kejang tidak akan menggigit kan dok? Enggak. Jadi itu yang mungkin dipikirkan orang-orang ketika kejang badan bergetar, gigi akan menggigit ya, tetapi ternyata tidak ya dok? Tidak. Betul. Jadi itu udah ada yang masuk katanya dok? Ada yang masuk. Ya. Saya bacakan dulu ya dok. Ada pertanyaan dari Ibu Gita di Perumnas. Selamat pagi Ibu Gita. Ini ada yang bertanya, kenapa dok anak yang panas kok malah dikompres air panas dok? Kenapa begitu dok? Kenapa tidak air dingin katanya?
Ya itu tadi seperti tadi kalau air panas, maksudnya nggak air panas juga Ibu ya. Untuk Ibu Gita, terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin untuk kenapa nggak diberikan air dingin, karena tadi sudah saya jelaskan juga, karena apabila diberikan air dingin itu nanti yang ada si anak malah semakin menggigil karena kedinginan, nanti yang ada membuat suhu tubuhnya pun semakin meningkat. Makanya lebih disarankan untuk menggunakan air hangat ya Bu ya, jangan air panas, dan air hangat pun jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas gitu, jadi hangat aja, sehingga membuat mungkin si anaknya pun merasa nyaman kayak gitu. Jadi nggak bikin anak suhunya itu semakin tinggi, jadi lebih baik disarankan untuk menggunakan air hangat kayak gitu. Mungkin sih Bu Gita, semoga pertanyaannya dijawab dengan baik ya, dengan maksudnya. Dan selanjutnya Dok dari Instagram Dok, dari @fiska_angelica. Selamat ini malam nanyanya Dok. Saya mau tanya Dok, anak perempuan bisa terjadi kejang demam itu karena apa ya Dok? Sedangkan yang saya baca angka kejadian lebih banyak laki-laki dikarenakan gerakannya yang aktif. Mohon penjelasannya. Ya, nah sebenarnya juga ada beberapa penelitian jadi yang menyebutkan bahwa kejang demam itu lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Emang ada penelitiannya, cuman penelitiannya pun itu tidak berbeda bermakna. Jadi nggak begitu jauh perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ambangnya tuh sama aja. Cuman emang ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa laki-laki lebih sering terjadi kejang demam dibanding perempuan gitu. Cuman emang nggak berbeda jauh, sama aja lah ambangnya kayak gitu. Atau mungkin karena kan jumlah laki-laki lebih banyak mungkin ya Dok, jadi ketika dites populasi laki-lakinya lebih banyak, anak laki-laki mungkin. Mungkin bisa jadi dari itu. Tapi menurut penelitian perempuan dan laki-laki sama saja membatasnya. Jadi tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki ya Dok? Ya betul sekali. Untuk selanjutnya mungkin belum ada lagi Dok. Tunggu saya lihat dulu ya Dok. Kalau untuk kejang Dok, apakah kalau kejang itu kan mata sampai anak suka sampai mata sampai mendelik ke atas. Ya itu apakah tidak akan berpengaruh dengan kondisi mata? Kan yang saya tahu otak yang kena ya kalau kejang. Untuk mata tidak terkena. Ya untuk itu kan emang seperti itu ya kondisi ketika kejang anak. Tapi kalau penanganan cepat sih nggak akan memiliki efek samping ke suatu organ apa-apa Ibu, kayak gitu. Nah, jadi nggak akan ada pengaruhnya untuk mata yang mungkin ya dimasukkan, mungkin mata yang seperti gimana tuh Ibu? Mungkin yang kalau kejang yang saya tahu sih mata sampai ke atas itu. Mendelik ke atas. Emang kayak gitu. Kan kadang yang namanya ibu panik melihat anaknya seperti itu. Wah, ini anak saya kenapa matanya? Takutnya gitu. Berpengaruh ke penglihatan ke depannya enggak ya? Enggak sih, enggak ada pengaruh. Lebih ke kalau lebih lama jangka kejangnya itu lebih ke mungkin pengaruhnya di otak. Untuk ini Dok, untuk masyarakat yang tidak memiliki fasilitas klinik yang dekat, mungkin ada kan ya Dok yang harus ke puskesmas atau ke klinik itu betul. Jaraknya bisa 1 hari. Itu jauh. Mengatasinya gimana Dok? Mengatasi anak yang kejang demam sebelum bisa membawanya ke vaskes terdekat. Vaskes terdekat ya. Aduh, sebenarnya mungkin sih untuk jarak mungkin sehari gitu dibilang sangat jauh ya Bu ya. Mungkin untuk daerah Karawang sendiri sekarang sih mungkin untuk fasilitas kesehatan udah banyak lah ya. Tapi mungkin untuk penanganan pertama ketika anak terjadi kejang dan juga fasilitas kesehatan mungkin tidak memadai untuk dikunjungi, ya tadi mungkin yang pertama itu tadi yang sudah saya jelaskan, kayak mungkin bisa disediakan juga penyedia pengukur alat untuk mengukur suhu. Kita cek dulu benar nggak anak ini kejang karena demam. Kalau benar ya bisa diberikan obat penurun panas. Mungkin di warung-warung juga adalah obat penurun panas mungkin ya untuk anak-anak. Tapi emang itu dosisnya untuk lebih pastinya mungkin kurang inilah ya, untuk obat-obat tablet kan rata-rata kan mungkin ibu-ibu banyak kurang tahu ya. Terus juga mungkin bisa juga dikasih kompres air hangat itu untuk penanganan pertama sih itu Ibu apabila demam. Tapi apabila kejang sih ya lebih baik diusahakan dibawa ke fasilitas kesehatan maupun jarak segimanapun
Dok, ada pertanyaan lagi dok. Ini dari Instagram Mama Haliza. Ini agak panjang dok. Yuk. Sewaktu sore dia kejang dok, demamnya 39 derajat Celcius. Telapak tangan dan kakinya dingin. Biasanya menyampai 40 derajat Celcius tetapi tidak kejang. Tapi sekarang kejang dok. Dulu pernah kejang sewaktu umur 1,5 tahun akibat panas dan dipakaikan baju tebal. Nah sekarang tidak dipakaikan baju tebal pun panasnya hanya 39 derajat sudah kejang dok. Tadi sore saya langsung bawa ke bidan terdekat dan dikasih obat ke dalam anusnya. Betul. Lalu saya langsung bawa ke dokter, takut terjadi apa-apa. Tetapi kata dokter tidak apa-apa. Berhubung anaknya sudah sadar dan seperti biasa kembali panasnya normal. Malamnya anak saya panas lagi dok, tinggi 38 derajat Celcius, tidak turun-turun. Padahal sudah saya kasih obat penurun demam dan antibiotik dan anti kejang dari dokter tersebut. Apa yang harus saya lakukan dok? Mohon bantuannya dan untuk solusinya. Jadi pengalaman ibu itu sore anaknya itu kejang, ya kejang, dibawa ke bidan dikasih obat dari anus itu. Nah itu kan kita juga harus tahu obatnya harus obat kejang atau obat buat penurun panas. Kan dari anus tuh obat kejang juga bisa, dari anus obat penurun panas juga bisa. Nah itu yang diberikan obat apa? Kan saya juga belum tahu. Setelah itu kan kondisinya ke dokter, dibawa ke dokter. Di dokter pun katanya kondisinya udah membaik, makanya karena sudah sadar, sekarang kan buat pulang lagi ke rumah. Nah sampai rumah kejang lagi kan ya, kejangnya itu kejang lagi. Kalau kan sampai ke rumah enggak kejang lagi dok, cuma jadi panas lagi. Oh panas lagi, tapi enggak sampai kejang. Tapi enggak turun-turun panasnya. Oh enggak turun-turun. Itu enggak turun-turun itu udah kasih obat atau belum di situnya Bu? Dia udah kasih obat dok, kasih obat penurun demam sama antibiotik dok. Oh udah dikasih tapi panasnya nggak turun-turun. Nah itu dia, makanya kan kita tahu ya demam itu kan tadi saya jelaskan juga ya penyebabnya itu kan banyak ya, mungkin bisa aja adanya radang tenggorokan pada si anak, bisa juga adanya infeksi pernapasan, itu yang menyebabkan anaknya mengalami demam. Sebenarnya demam ini tuh bagus, sebenarnya demam tuh itu kan ada suatu sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi, yaitu makanya suhu kita naik. Nah, namun sih solusi untuk anak ibu yang mungkin udah mengalami kejang dalam kurun waktu 24 jam itu hanya sekali, namun demamnya tidak turun-turun juga, apalagi sampai 39 derajat Celcius dengan obat penurun panas yang diminum pun panasnya masih tinggi, udah masuk antibiotik pun panasnya masih tinggi. Kalau solusi saya, saran dari saya sih coba aja bawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut penyebab infeksinya apa, karena apa. Mungkin ada obat-obatan yang harus ditambahkan. Mungkin selain dari obat minum ada juga obat dari suntikan. Kayak biasanya suhu 39 itu udah dibilang suhu sangat tinggi ya Ibu, 39 sampai 40. Ya mungkin solusinya coba aja dibawa lagi ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit sih lebih tepatnya. Jadi mungkin aja untuk ada obat-obatan tambahan yang lain kayak gitu. Jadi lebih baik periksa ke dokter aja, ya. Takutnya memang bukan karena panas, ya ada penyebab yang lainnya kayak gitu. Dicari lagi faktor infeksinya. Ada lagi dok pertanyaan dari @Ratusri Rahayu. Assalamualaikum dok. Mau tanya apakah ada terdapat efek setelah kejang? Ya efek mungkin ya. Ya jadi untuk itu untuk kejang demam ya yang sekarang bahas. Nah untuk kejang demam itu kan sudah saya singgung juga ya. Mungkin efek kedepannya mungkin yang dimaksud ya efek kedepannya mungkin anak yang punya riwayat kejang demam efek kedepannya seperti apa. Nah dari berbagai sumber yang saya baca juga sebenarnya untuk kejang demam ini sendiri dia tuh tidak memiliki efek yang serius untuk kedepannya. Baik jadi dia tuh nggak memiliki efek untuk tumbuh kembang anak, dia nggak ada efek yang serius. Jadi anak setelah kejang demam ini anak akan tumbuh normal seperti biasa aja kayak gitu Ibu, kecuali emang yang kejangnya sudah parah tadi yang termasuk kejang demam kompleks yang sehari itu bisa lebih dari berapa kali, itu mungkin ada defisit neurologis atau gangguan neurologis ke depannya seperti mungkin istilahnya lemas anggota tubuh kayak gitu. Namun untuk kejang demam yang sederhana itu yang biasa 80% sih akan kembali normal seperti biasa, nggak ada efek ke depannya kayak gitu. Jadi jangan terlalu panik untuk ibu yang memiliki anak kejang karena tidak selamanya memiliki efek ke depan. Iya, betul sekali. Kita lihat ada pertanyaan lagi dok ya. Belum ada dok, belum ada lagi. Ya, terus saya mau menambahkan juga paling Ibu ya.
untuk anak-anak yang punya riwayat kejang demam, mungkin kan ibu-ibu khawatir ya untuk dilakukan imunisasi. Iya betul Betul, dok. kan ada juga imunisasi yang setelah imunisasi anaknya Demam. mengalami demam. Betul. Sebenarnya sih untuk imunisasi tetap untuk anak yang punya riwayat kejang demam tetap dianjurkan sesuai jadwal untuk imunisasinya Iya, ibu ya, dianjurkan sesuai jadwal karena jarang terjadi anak yang setelah diimunisasi dia demam lalu mengalami kejang, itu jarang terjadi seperti itu. Ataupun kalaupun ibu khawatir anaknya mengalami kejang ketika diimunisasi tersebut, bisa aja mungkin sehari sebelum imunisasi diberikan obat penurun panas. Biasanya sih sekarang sudah diberikan dok. Sudah diberikan iya, ya biasanya ketika anak diimunisasi bidan selalu memberikan obat penurun panas. Ya, seperti itu. Jadi dianjurkan tetap untuk imunisasi tetap sesuai jadwal ya. Tetap aja. Jadi jangan sampai karena ada penyakit gini imunisasi enggak ini yang ada nanti malah ada penyakit baru yang timbul, wabah baru lagi kan dari lalainya tidak diimunisasi tersebut. Jadi tetap dianjurkan untuk imunisasi. Ada lagi pertanyaan dok? Ya, ini dari WA dari Ibu Jun. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau anak panas boleh tidak dok dikompres dengan alkohol 70%? Alkohol 70%. Sebenarnya dingin ya dok, alkohol juga kan termasuk dingin ya untuk alkohol sendiri. Jadi balik lagi tadi, sebenarnya lebih baik sih dikompres, jangan perlu pakai alkohol atau pakai apa, dengan air hangat pun udah cukup sih ibu ya. Hangat ya dok, air hangat aja udah cukup, nggak kalau pakai yang dingin-dingin tuh nggak, malah nanti yang tadi malah bikin anak menggigil atau kedinginan. Jadi lebih baik sih yang mudah aja pakai air hangat. Air hangat suam-suam ya dok ya. Kayak gitu. Jadi untuk ibu-ibu jangan sekali-kali dengan air dingin ataupun air kompresan alkohol ya dok ya. Ada lagi dok pertanyaan. Dok, saya pernah mengikuti seminar. Katanya penanganan posisi anak yang kejang harus dimiringkan ke kiri dan ditinggikan 30 derajat. Seperti itu dok, 30 derajat. Ini nggak jelas yang ditanyakan, cuman penanganan posisi anak yang kejang harus dimiringkan ke kiri dan ditinggikan. Betul ya dok? Ya, sebenarnya sih untuk penanganan pertama ya jelas ya, apalagi kalau anak yang nggak sadar, ya itu tadi udah benar. Emang benar yang dikatakan untuk dimiringkan, emang benar. Tujuannya tadi supaya tidak tersedak tadi. Mungkin aja anak kan ketika kejang ya bisa aja dia mengeluarkan sekresi atau air liur yang banyak, atau bisa sampai muntah. Nah maka dari itu tujuan dimiringkan itu agar anak tidak tersedak dengan air yang dia keluarkan itu. Untuk posisi miringnya? Posisi sebenarnya untuk miring sih miring biasa aja pun nggak apa-apa. Yang penting miring dan kondisinya air bisa turun secara sendiri, cairan yang dihasilkan oleh anak. Lalu ada lagi dok, mau tanya dok, ini pengalaman jaga di lapangan ini sepertinya perawat dok. Pasien anak dengan kejang demam lalu diberikan stay solid saat kejang sesuai berat badan anak. Kemudian 1 jam kemudian kejang berulang, apakah boleh dimasukkan kembali stay solidnya dok? Ya, mungkin itu untuk penanganan pertama ini ya untuk pasien kejang demam. Jadi yang ditanyakan mungkin apakah boleh memberikan stay solid itu jenis obat ini ya, obat kejangnya antikonvulsannya anti kejang. Apakah boleh diberikan lebih dari 1 kali? Ada jedanya? Sebenarnya boleh. Batas maksimal pemberian obat anti kejang ini sampai 3 kali. Dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Jadi misalnya tadi saya tanyakan udah masuk nih obat kejang, tapi kejangnya berhenti, tapi beberapa jam kemudian kejang lagi. Boleh diberikan lagi gitu. Tapi kalaupun kondisinya sedang dirawat atau biasanya nanti itu emang udah teratur ada obat-obatan yang disuntikan biasanya. Jadi kemungkinan itu masih hanya kondisi gawat aja. Ketika di UGD kita bisa memberikan obat itu lebih dari 1 kali, maksimal 3 kali kita beri pemberian obat itu yang dari anus itu maksimal. Berarti boleh ya dok ya, 1 hari 3 kali ya dok? Cuman itu ketika kondisinya di rumah sakit aja, perawatan. Kalau di rumah sih saran saya nggak boleh. Walaupun punya obat nggak boleh lebih dari 1 kali. Karena bukan ahli yang memberikan ya dok. Betul. Kalau bisa sih langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit contohnya seperti itu. Ada lagi dok dari Queen Syafira. Selamat pagi dok, mau bertanya apakah riwayat alergi pada anak usia 11 bulan dapat mempengaruhi atau menjadi faktor terjadinya kejang demam dok? Terima kasih. Riwayat alergi, maksudnya alergi mungkin
untuk riwayat alergi kan kita tahu kejang demam kan faktor resikonya itu demam ya Ibu Iya. ya. Nah mungkin untuk alergi sendiri kan dia enggak akan menimbulkan demam itu sendiri. Kemungkinan untuk riwayat alergi sih nggak berpengaruh ya Ibu, nggak berpengaruh buat anak mengalami kejang ya. Kecuali emang ada faktor pencetus yang lain selain alergi kayak gitu. Mungkin ya ada infeksi tadi sebelumnya, jadi melihat penyakit yang mendasarinya pencetus sebelumnya kayak gitu. Tapi untuk alergi sendiri sih nggak berpengaruh buat ya, Dok, ya. buat kejadian kejang seperti itu. Sudah Dok kayaknya, tidak ada lagi Dok. Kita Sudah. tunggu lagi. Masih lagi. Ada 16 menit lagi. 16 menit lagi. Apalagi ya? Saya mau nambahkan apa lagi ya? Kayaknya sih cukup deh. Kalau untuk bayi yang baru lahir itu Dok, apakah ada kejang demam Dok? Nah, untuk kejang demam sini kan lebih sering usia 6 bulan sampai 6 bulan 5 tahun ya Bu ya. yang baru. Nah, bisa aja terjadi di bawah 6 bulan. Cuman kalau di bawah 6 bulan ini kita harus memikirkan kondisi yang lain, Ibu. Oh, berarti bukan karena demam. Bisa aja kondisi yang lain. Mungkin yang pertama mungkin yang kita gali ketika lahir, anak itu lahirnya cukup bulan atau enggak. Mungkin untuk bayi Maya kita lihat lahirnya bagaimana, normal atau sesar, lahirnya cukup bulan atau enggak, prematur atau enggak. Dan juga kita cari penyebab lain sih lebih sering untuk bayi Maya Ibu. Jadi kita nggak berpikir ke kejang demam aja, berpikir ke penyakit lain. Tadi penyebab bisa di dalam otak ataupun di luar otak kayak gitu. Mungkin pada bayi sih biasanya lebih sering itu infeksi-infeksi yang di dalam otak itu Ibu, yang lebih sering terjadi kalau pada bayi. Jadi emang kalau pada usia di bawah 6 bulan itu pada neonatal yang lebih berbahaya. Kemungkinannya itu banyak penyakitnya mengarah kemana kayak gitu untuk kejang. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Dok? Dan juga mungkin ada ini juga ya. Kan tadi saya untuk untuk kejang demam sendiri kan tadi definisinya itu pengertiannya kejang yang dialami oleh demam ya Bu ya. Nah, apabila anak ibu-ibu di rumah pernah punya riwayat kejang tapi tanpa demam, misalnya nih sekali. Nah, berikutnya ada kejang lagi tapi dengan demam. Nah, itu nggak bisa disebut dengan kejang demam Ibu. Oh, begitu. Karena jadi dia pernah mengalami kejang tanpa demam. Nah, itu nggak bisa disebut kejang demam. Mungkin untuk memastikannya kita ada pemeriksaan lebih lanjut biasanya. Oh, begitu. Jadi disebut kejang demam itu karena memang demam terlebih dahulu baru kejang, tapi ketika pernah mengalami kejang tanpa demam dan berulang tidak bisa disebut kejang demam. Seperti itu. Ada lagi Dok dari Instagram @Kristianto. Dok, saya mau menanyakan Dok, anak saya umurnya 22,5 tahun Dok. Kadang suka kejang kalau panas. Cuma ingin tahu bagaimana mengatasi jika anak saya lagi kejang. Kadang saya suka panik. Yang tadi Dok sudah dibahas ya Dok ya? Iya, sudah dibahas. Yang pertama itu jangan panik dulu. Ya, jelas itu jangan panik. Terus posisikan anak di tempat yang aman. Arti aman itu jauhkan dari benda bahaya, benda tajam, listrik, benda yang bisa pecah. Ya, jauhkan dulu. Dan juga tadi ya, diulang lagi, posisikan anak miring untuk menghindari anak tersedak. Terus jangan memasukkan alat-alat atau benda-benda ke dalam mulut karena bikin nantinya anaknya sulit untuk bernapas. Dan juga setelah itu jangan menahan anak ketika kejang, takutnya jangan dipeluk ya Dok ya. Ya, jangan apalagi digendong kan ibu nanti digendong takutnya malah nanti jatuh, itu yang bikin bahaya. Udah nggak apa-apa, dibaringkan aja tempat yang aman. Ya seperti itu sih paling. Ya tambahannya itu apabila kejangan sudah berhenti segera dibawa ke rumah sakit aja atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Perlu diberikan obat penurun panas dulu. Ya. Perlu kalau anak sadar udah sadar. Kalau belum diberikan obat baru dibawa ke paskes terdekat ya. Ya. Ya gitu. Masih ada waktu Dok, 10 menit lagi Dok. 10 menit lagi, ya ada boleh. Mungkin ditambahkan Dok. Apalagi ya? Kalau untuk dewasa kejang lebih kejang epilepsi Dok? Ya mungkin untuk dewasa kita harus berpikirnya tuh banyak Ibu ya istilahnya. Maksudnya bisa aja kita cari dulu faktor pencetus sebelumnya. Tanya mungkin riwayat keluarga. Sebenarnya epilepsi kan dari riwayat keluarga juga bisa. Mungkin juga bisa aja mungkin penyakit yang mendasari sebelum terjadi kejang kayak gitu bisa aja. Tadi kan kayak radang selaput otak atau meningitis, radang otak, bisa juga mungkin ada perdarahan kan. Contohnya dewasa kayak pasien stroke juga perdarahan kan bisa juga mengalami kejang itu karena ada gangguan di otak. Kalau untuk batas disebut kejang pada anak itu umur
berapa sampai berapa dok? Masih disebut anak? Anak itu sih biasa nyebut kita di bawah 14 tahun itu 14 masih tahun ya anak dok sih, ya? Bu. 14 tahun itu masih di bawah. Masih Jadi kalau disebut. ada demam, kejang demam pada anak 14 tahun masih disebut anak ya dok ya? Masih. 15 tahun sudah Maksudnya di bawah 14 tuh udah misalnya 13,5 itu masih anak, tapi udah 14 itu udah menginjak masuknya dewasa. remaja. Remaja. Kayak gitu. Oh sudah dok? Sepertinya sudah ya. Cukup. Ada yang mau ditambahkan tidak dok? Mungkin saya sih hanya mengingatkan aja, paling tambahan aja pesan saya Bu ya, untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin yang memiliki anak dengan riwayat kejang demam, mungkin perhatikan tadi ya, maksudnya pencegahan dan penanganan awal ketika anak ibu mengalami kejang demam di rumah. Yang tadi pokoknya yang terpenting tadi aja itu ya, usahakan ibunya tetap tenang, jangan panik, lalu juga jangan sampai memasukkan alat-alat atau apapun ke dalam mulut anak, karena itu kan mengganggu jalur pernapasan anak. Terus juga ya tadi jangan sampai menahan anak ketika kejang, takutnya ada gangguan atau terjadi istilahnya gangguan pada tulang anak kayak gitu. Jadi pokoknya perhatikan aja penanganan dan juga pencegahan khusus pasien ketika mengalami kejang di rumah. Dan jangan panik ya dok. Jangan panik, ini itu yang aja paling sih penting. yang paling penting, jangan panik. Karena ketika panik orang tua bingung harus ngapain dok. Bener, itu yang pertama, orang tua itu jangan panik. Jangan panik, tenang, tetap tenang aja. Dan jangan lupa untuk berobat ke rumah sakit Islam ya dok ya. Betul, ke rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam Karawang. Kebetulan dokter Ilham juga dokter umumnya, siapa tahu bisa ketemu sama dokternya. Iya, saya di UGD. Ya mungkin sudah cukup, sudah jam 11. Sebelum penutupan mungkin saya memberikan himbauan kembali kepada keluarga, sahabat Rumah Sakit Islam Karawang di sana, untuk jangan lupa selalu mencuci tangan dan kemana-mana menggunakan masker di era pandemik sekarang ya dok ya. Dan Rumah Sakit Islam pun selalu menerapkan new norma yang sekarang dengan mencuci tangan dan memakai masker. Kebetulan kita sekarang tidak memakai masker tapi menjaga jarak ya dok ya. Ya, jaga jarak, physical distancing. Ya. Semoga sehat selalu semuanya. Jangan lupa cuci tangan dan minum vitamin. Dokter juga sehat-sehat. Kita semua juga di sini sehat-sehat. Semoga COVID segera berlalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.